jujur dan dengan sejujurnya saya jadi takut, sangat takut. Apa yang saya takutkan? Jangan-jangan nanti saya memegang sebuah tarekat ini, endingnya akan mengkultuskan ego-ego pribadi. Bukan, justru mengkultuskan Tuhan dan mengsakralkan dalam hidup sebagai hamba Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya diciptakan jin dan manusia itu untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, menghamba kepadanya. Allah sang pencipta dan penguasa jagat raya ini. Kita selaku manusia sebagai makhluk yang multidimensi, maka multidimensi pula keadaan kita. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Ada yang hidupnya penuh dengan kenikmatan, ada pula yang hidupnya penuh dengan kepahitan dan kegetiran. Ada yang diciptakan itu mempunyai kepandaian tertentu. Ada pula yang banyak dihiasi dengan kebodohan-kebodohan. Dari ayat yang saya sampaikan tadi mengandung satu makna pesan dari Allah kepada kita, agar kita yang kaya mengabdi kepada Allah dengan kekayaannya. Yang miskin pun bagaimana dengan kemiskinan itu kita tetap mengabdi kepada Allah. Yang dimuliakan dengan kemuliaannya mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Dan yang kebetulan sedang dihinakan, bagaimana sebisa mungkin dengan kehinaan itu tetap mengabdi kepada Allah. Yang hidupnya penuh dengan kenikmatan, mengabdikan kenikmatan hidupnya kepada Allah. Dan orang-orang yang kebetulan memiliki banyak kepahitan dan kegetiran di dalam hidupnya, sebisa mungkin tetap mengabdi dan menghamba kepada Allah. Orang yang pintar mengabdi dengan kepintarannya, kecerdasan dan kepandaiannya. Dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tertentu, atau secara kasarnya, banyak memiliki kebodohan-kebodohan. Bagaimana sebisa mungkin dengan batas kemampuan dirinya tetap mengabdi kepada Allah. Akhirnya muncullah daya kesakralan diri kita selaku manusia. Kesakralan yang bermakna sebagai satu hubungan pribadi antara diri kita dengan Allah. Dan dengan kesakralan itu kita akan termasuk orang-orang yang Islam atau orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang saya muliakan, apabila kita mentadaburi alam ini, mentadaburi zaman ini, saya menangkap di saat ini Allah sedang menunjukkan keagungannya,
menunjukkan kemahamuliaannya, menunjukkan kekuasaannya. Karena saat ini manusia mulai kehilangan kesakralannya di dalam hidup dan kehidupannya. Manusia yang tidak lain dan tidak bukan diciptakan untuk menghamba kepada Allah, mengkultuskan Tuhannya, saat ini sudah mulai terpeleset kepada pengkultusan ego, yang kaya mengkultuskan egonya yang dalam keadaan berlimpah harta, yang mempunyai kekuasaan mengkultuskan egonya karena kekuatan dan kekuasaan, yang pandai sudah mulai mengkultuskan egonya karena kepandaian-kepandaiannya. Tidak luput di dalam dunia tarekat pun, dalam dunia tasawuf, sudah mulai banyak orang yang mengkultuskan egonya karena kemampuan dirinya dalam bertasawuf, pemahaman dirinya dalam hal ilmu tarekat. Dan pengkultusan tersebut tidak hanya berhenti dalam satu koridor egosentris, mengkultuskan ego saja. Ego pribadi maksud saya. Akan tetapi mengkultuskan lagi yang disebut dengan ego-ego golongan tertentu. Ulama terpecah belah dengan persepsinya dan mengkultuskan persepsinya itu. Dan akhirnya terpecahlah manusia dengan pemahamannya menjadi banyak golongan yang bersumber dari pemahaman yang berbeda. Pemerintahan Nusantara pun sekarang mulai banyak pengkultusan golongan yang ingin menduduki dan menancapkan kekuasaannya di Nusantara ini. Orang-orang yang kaya berani membentuk satu kelompok kaya dan memamerkan kekayaannya sebagai satu pengkultuskan egonya. Tidak sadar bahwa banyak sekali orang-orang yang sedang berkekurangan, orang-orang yang berkesulitan. Hal ini akan berakibat banyaknya sekarang manusia-manusia yang ambruk kemuliaan, entah dari golongan penguasa, entah dari golongan alim ulama, ataupun golongan agniya. Banyak orang yang karena pamer kekayaannya mulai dipenjara. Ulama tidak terkecuali, golongan-golongan tarekat pun karena mengkultuskan dirinya sudah mulai tersentuh ranah hukum. Orang-orang yang punya kuasa dan seakan kekuasaannya itu tidak bisa digoyang pun sudah mulai banyak yang kepleset dengan ucapannya, kepleset dengan tingkah lakunya. Ini adalah satu pertanda bahwa Allah menunjukkan bahwa hanya dirinya lah yang layak dikultuskan. Hanya Allah lah yang layak untuk diagung-agungkan, dipuja dan dipuji. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya selaku orang kecil merasa miris melihat
situasi saat ini. Dan saya cuma berharap, kebetulan saat ini saya memangku sebuah tarekat Syatariyah atau Syatoriyah. Semoga saya masih bisa bertahan untuk selalu mengkultuskan Tuhan saya. Dan semoga di majelis kami tidak ada yang namanya mengkultuskan guru, mengkultuskan mursyid. Karena seorang guru dan mursyid secara ideal adalah mencoba, memaksimalkan, menyempurnakan penghambaannya kepada Allah, menyempurnakan pengkultusannya kepada Allah, dan menyempurnakan kesakralan dirinya kepada Allah. Dan para salik yang mengikutinya, dia ajak untuk selalu menegakkan tauhid, mengkultuskan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena memang Allah lah yang paling layak dikultuskan, paling layak diagungkan, paling layak dimuliakan. Allah lah yang memiliki segala keagungan, segala kemuliaan, segala kekultusan. Saudara-saudara yang saya muliakan, di zaman sekarang ini, di mana kebenaran dan kesalahan itu sudah mulai absurd, sudah mulai samar, kebaikan dan keburukan pun juga sudah mulai samar. Semoga kita masih bisa kokoh, tegak berdiri dengan tauhid kita. Kokoh, tegak berdiri dengan penghambaan kita. Umur kita sangat terbatas. Orang zaman sekarang berapa tahun tak hidup? 70 tahun itu sudah mulai banyak sekali kelemahan-kelemahan. Apalagi yang sudah 80 tahun, 90 tahun. Sepertinya sudah mulai langka. Dan semoga seiring dengan perjalanan zaman, seiring dengan keadaan alam, kita semuanya kembali ke koridor wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jujur dan dengan sejujurnya, saya jadi takut, sangat takut. Apa yang saya takutkan? Jangan-jangan nanti saya memegang sebuah tarekat ini, endingnya akan mengkultuskan ego-ego pribadi. Bukan justru mengkultuskan Tuhan dan mengsakralkan dalam hidup sebagai hamba Tuhan. Dari ketakutan tersebut, marilah kita selalu dengan zikir kita, dengan sholat kita, dengan tirakat kita, ibadah kita, kita selalu dijaga oleh Allah agar tetap dalam koridor tauhid yang memuja dan memuji Tuhan kita, dan dijaga oleh Allah agar tidak terpeleset dalam pengkultusan pribadi. Saudara-saudara yang saya muliakan, lawan kata dari pengkultusan adalah penghinaan, atau istilahnya menghinakan. Sekarang banyak sekali juga berkembang satu gaya, satu energi saling menghinakan,
saling menyalahkan, saling menganggap sesat, saling menganggap yang lainnya itu mempunyai satu kelemahan yang perlu diunggah di dunia sosial atau di media sosial ini. Itu pun kita juga rupanya perlu berpasrah diri kepada Allah, berharap dan berdoa agar kita tidak termasuk golongan-golongan tersebut. Di saat seperti ini, di saat kita kesulitan mencari jalan kemurnian dengan ajaran-ajaran dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di balik segala kesulitan itu kita hanya bisa berharap dan berdoa. Semoga kita diberi jalan untuk menemukan jalan yang sejati. Sejatinya jalan. Jalan menuju taqarruban kepada Allah. Kita berharap dan berdoa diberi satu ilmu kesejatian yang menjadi gunung kesejatian pada diri kita. Sejatinya penghambaan, sejatinya berketuhanan, sejatinya berkehidupan, sejatinya membawa ilmu-ilmu yang mengarahkan umat Islam untuk menjadi Islam yang kafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti kita memegang agama itu seperti memegang bara. Kalau kita pegang panas, kalau kita lepaskan, kita tidak punya pegangan. Dari penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mungkin bisa kita ambil satu makna hakiki bahwa kita memegang agama itu perlu hati-hati juga. Bahwa kesejatian agama adalah mengantarkan manusia untuk mengkultuskan Tuhannya, mengantarkan manusia untuk dekat dengan Tuhannya, berpasrah diri, menghambakan diri agar selalu dijaga oleh Yang Maha Menjaga, ditolong oleh Yang Maha Menolong, diberi jalan oleh Yang Maha Memberi jalan, diberi hidayah oleh Yang Maha memiliki hidayah, diajari oleh Dat yang Maha Pintar, yang selalu mengajari kita dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Alamal insana malam ya'lam. Rupanya kita dengan tadabbur alam dan tadabbur zaman ini, kita mulai harus benar-benar menjaga kesakralan kita dalam hidup dan berkehidupan. Lantas ketika ditanyakan, apa sih inti dari yang saya bicarakan saat ini? Intinya, saya dalam kegalauan, saya dalam kekhawatiran. Dengan kegalauan dan kekhawatiran itu, benar-benar saya merasa diri saya ini lemah. Diri saya ini benar-benar manusia yang punya batas. Dan saya mengajak diri saya dan sedulur semuanya. Saat ini saya sedang benar-benar menasehati diri saya sendiri. Jangan lepas dengan Tuhanmu, agar engkau tidak tergelincir oleh himpitan roda zaman. Jangan sampai kita tergilas oleh arus zaman sekarang ini.
Dan kita berharap generasi yang akan datang akan menemukan satu titik kesejatian dalam hidup dan berkehidupan. Bil khusus dalam hidup dan kehidupan beragama. Perlu rasanya kita sekarang mengikatkan jiwa kita agar tidak pernah lepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jalannya, apapun caranya, sesuai dengan pemahaman kita, kejelasan yang kita tangkap dari ajaran-ajaran agama yang kita dapat. Yang penting kita berusaha untuk dekat kepada Allah. Masalah hasil itu sudah bukan kuasa kita. Itu bukan hak kita. Itu murni kuasa Tuhan, haknya Tuhan. Perlu kita kembali ke pribadi kita masing-masing agar kita benar-benar bisa kembali kepada jalan yang kafah. Dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu saudaraku, semoga ini bermanfaat, dan kalau memang ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.